Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah menulis atau mencatat apa saja yang disampaikan oleh sang guru. Ketika apa? Ketika pelajaran atau ketika mudzakarah. Mudzakarah itu ya tanya jawab, diskusi. Ya. Jadi kita dianjurkan oleh para ulama kita mencatat itu bukan ketika bukan hanya ketika pelajaran, ya kawan. Tapi ketika antum tanya ke guru antum, kemudian guru antum ngasih jawaban, itu dianjurkan untuk apa? Dicatat. Kenapa harus dicatat? Supaya tidak lupa. Dan mencatat itu adalah simpanan terbaik, ikhwan. Apa? Mencatat ilmu adalah simpanan terbaik bagi penuntut ilmu. Kenapa bisa dikatakan terbaik? Karena selama buku itu tetap ada, dia akan memiliki ilmu yang telah dia pelajari. Berbeda halnya dengan hafalan. Terkadang, bahkan sering, orang yang tahun ini hafal suatu kitab atau suatu dalil, belum tentu tahun berikutnya hafal. Makanya para ulama kita menganjurkan para penuntut ilmu itu untuk rajin nulis. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Karena sejatinya ilmu yang tidak ditulis itu bagaikan hewan buruan nih kawan. Antum misalnya lagi berburu hewan di hutan. Dan antum berburu cuma modal tangan tok. Cuma modal tangan, nggak bawa tali. Udah ketangkep rusanya, ikhwan. Apakah terus antum pegangi terus, itu rusanya capek. Tangan antum ada waktunya capek, ikhwan. Ketika tangan antum melemah, karena tangan manusia ini nggak mungkin selamanya bisa kencang. Ketika tangan antum melemah, maka rusa itu akan lari. Tapi beda halnya ketika antum punya ikatan, tali. Antum dapat rusa, rusanya diikat dengan kencang.
Maka ketika antum lepas pegangan antum dari rusa itu, rusanya tidak akan lari. Demikian pula dengan hafalan, dengan belajar. Antum hafal pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Akan ada masanya antum lupa dengan apa yang antum hafal. Dan ini menimpa kebanyakan para ulama, ikhwan. Dahulu itu para ulama, ada yang ketika muda sangat-sangat hebat hafalannya. Tapi ketika sudah masuki waktu tua, masa-masa tua, buyar hafalannya. Buyar karena faktor usia. Maka beruntunglah para ulama yang memiliki catatan. Contohnya siapa? Ulama yang punya kitab. Wakeh banget. Imam Bukhari. Bayangkan kalau Imam Bukhari itu nggak nulis. Itu kitab Sahih Bukhari kira-kira sampai ke kita apa enggak ya? Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dan contohnya kitab Hilyah. Ini kan hasil tulisan. Makanya jangan malas nulis, jangan mengandalkan hafalan kita. Sekarang kita memang kuat hafalannya, Ivan. Tapi nggak jamin setelah lulus dari pondok hafalan kita masih kuat. Maka mencatatlah. Dan inilah salah satu cara supaya kita itu mudah dalam memahami ilmu. Di antaranya adalah dengan cara mencatat. Apalagi kalau misalnya maaf guru kita itu dalam penyampaian ngantuki, ya. Guru kita dalam menyampaikan materi itu apa? Ngantuki. Maka cara yang paling tepat adalah nulis. Ketika antum nulis, nggak akan ngantuk insya Allah. Dan pembahasan kita apa ikhwan tadi? Menulis ucapan guru. Ya, menulis ucapan guru. Ini adalah pembahasan yang cukup penting berkaitan dengan penuntut ilmu. Karena tadi dengan menulis maka ilmu yang kita simpan itu akan kokoh. Dan bagi antum yang punya cita-cita pengen jadi penulis, ya, punya karya yang banyak, awalilah tulisan antum dengan meringkas. Jangan langsung terjun pengen bikin buku. Jangan. Rata-rata yang anak perhatikan, rekan-rekan anak, mereka males nyatet, males ngeringkes. Lihat orang nulis buku, lihat orang bikin buku, langsung pengen gawe buku. Nggak bertahan lama, tumbang Ivan. Harus diawali apa? Nyatet kayak antum itu. Dan dulu anak ya, tahaddus bin ni'mah. Dulu anak sebelum nulis-nulis ya anak nulis ucapan-ucapan ustaz. Semua ustadz anak tulis. Alhamdulillah sampai terkumpul jadi buku. Judulnya apa? Siapa yang tahu? Motivasiku ditunas ilmu. Itu murni isinya adalah yang disampaikan dari para asatid. Gak ada yang dari anak. Itu awal mula anak nulis. Jadi dengan nyatet dulu. Kalau kita ngerangkum, nyatet, ringkas, itu aja masih males. Masa mau langsung nulis, ya? Jadi nggak bisa. Tahap awal apa? Ngeringkas materi yang disampaikan oleh ustaz. Nah tentunya ketika antum meringkas apa yang disampaikan oleh ustaz, ada syarat-syaratnya. Di antaranya akan kita bahas. Beberapa syarat, beberapa adab yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu ketika nulis ucapan yang disampaikan oleh ustadz atau materi yang disampaikan oleh ustadz. Dan ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita dulu, mereka juga sangat rajin sekali nulis. Ini anak bawakan beberapa ceritanya ya. Dalam kitab Al-Musyawwiq ilal Qiraati wa Talabil Ilmi. Dulu anak pernah salah baca, bacanya musyawwaq ya. Maka ini klarifikasi. Bacanya apa? Musyawwiq ya. Perinduan
ilal qiraah, kepada membaca dan belajar ilmu agama. Di sini diceritakan ikhwan, ada banyak sekali para ulama yang mereka rajin dalam menulis. Contoh yang pertama, Imam Az-Zahabi. Beliau itu nulis kitab Siyar A'lam Nubala pakai tangannya beliau sendiri. Ya. Jadi ditulis itu, bukan beli, tapi ditulis. Siapa yang pernah ngelihat kitab Siyar A'lam Nubala? Berapa jilid itu? Puluhan jilid ya kan? Itu ditulis. Terus Imam Al-Mizzi, beliau nulis Tahdzibul Kamal. Ya, Tahdzibul Kamal, kitab hadis. Kemudian ada juga ulama yang namanya Ismail bin Zaid. Ismail bin Zaid ini adalah seorang ulama hadis yang suka berburu hadis. Diceritakan, kana yaktubu fil lailatin sab'ina waraqah bi khattin daqiq. Ismail bin Zaid ini kalau malam bisa nulis buku sampai 70 lembar dengan tulisan yang sangat teliti. 70 lembar. Antum semalam berapa lembar? Ya, setengah halaman Ustaz ya. Alhamdulillah. Ada juga Ahmad bin Abdud Daim Al-Maqdisi. Diceritakan kalau beliau ini lagi waktunya luang, idza tafarragha, kalau beliau lagi memiliki waktu luang, maka beliau bisa nulis 9 buku ikhwan. 9 buku, bukan 9 halaman. Subhanallah. Dan buku zaman dulu jangan bayangkan seperti buku zaman sekarang. Kertasnya itu tebal-tebal sekali, ikhwan. Dan nulisnya harus ada apa? Kayak bulu itu, kemudian pakai tinta. Habis celupin lagi. Nah kita kan sekarang enggak kayak gitu. Wah itu pegel dan membosenin sekali, Pak. Wallahi itu bosenin banget. Tapi beliau bisa nulis 9 buku. Ini ketika waktu luang. Nah kalau sibuk, ma istighalihi, ketika beliau sibuk, beliau bisa nulis 2-3 buku. Bayangkan. Lagi sibuk bisa nulis 5 buku, ya. Ini Ahmad bin Abdud Daim Al-Maqdisi. Dan beliau juga pernah nulis, diceritakan Alfai Mujalladah, 2000 jilid, ikhwan. Masya Allah ya. Beliau pernah nulis 2000 jilid. Tapi enggak disebutkan berapa lama. Pokoknya beliau pernah nulis sepanjang hidupnya sebanyak 2000 jilid. Kemudian ada lagi, ini unik ini, Abu Abdillah Al-Humaydi Al-Andalusi, seorang ulama namanya Abu Abdillah Al-Humaydi. Dia orang Spanyol. Diceritakan ikhwan dari Yahya bin Bana ya, bahwasanya Humaydi ini kalau nulis di waktu malam dan beliau merasa gerah, sumuk, maka apa yang beliau lakukan? Fakana yajlisu fi ijanati ma'in, maka beliau akan berendam di dalam bejana yang berisi air dingin. Jadi nulis karo nang jero pokor. Antum ngerti pokor? Ember yang besar ya kan? Sambil apa? Nulis. Yatabarradu bihi. Beliau sengaja seperti itu supaya suhu badannya dingin. Karena kalau nulis di suhu badan yang panas, cuaca panas, itu nggak nyaman. Makanya beliau apa? Berendam. Siapa tadi namanya? Abu Abdillah Al-Humaydi. Dari mana tadi? Spanyol. Kemudian diceritakan juga Abul Fadl Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi. Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi. Diceritakan beliau itu pernah nyalin kitab Sahihain. Antum tahu kitab Sahihain? Kitab apa itu?
Bukhari Muslim. Antum pengen tahu kitabnya kayak apa? Ming Maktabah. Sing urung tahu bro, berarti orang tahu Ming Maktabah ya. Di perpustakaan ada itu. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Coba antum salin kuat apa ora? Beliau pernah nyalin Sahihain Bukhari Muslim dan Sunan Abu Dawud sebanyak 7 maratin bil ujrah. Sebanyak 7 kali. Bayangkan 3 kitab kali 7 ikhwan. Tangannya apa orang kesel ya. Dan beliau pernah menyalin Sunan Ibnu Majah sebanyak 10 kali dengan tulisan yang sangat indah. Antum kalau pengen tahu 4 kitab ini ke maktabah ada. Ya, kitab Arab itu antum coba lihat. Yang lebih hebat lagi ikhwan, Imam Ibnul Jauzi. Dan beliau memang ulama terkenal sebagai penulis handal. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Diceritakan ikhwan, yaktubu fil yaumi 4 kararis. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ini sehari minimal banget nulis 4 buku. Insyaallah. Sehari menghasilkan berapa? 4 buku. Dan antum jangan bayangkan dulu Ibnul Jauzi ngelihat ChatGPT pakai AI, enggak. Makanya ada buku beliau yang namanya Saidul Khatir. Apa judulnya? Saidul Khatir. Di maktabah juga ada. Antum tahu kitab itu ditulis bagaimana? Ketika beliau ngalamun. Bayangkan, ngalamun beda di buku. Saidul Khatir. Artinya apa? Said itu artinya adalah buruan. Khatir apa? Yang terlintas. Jadi kalau kita terjemahkan buruan yang terlintas. Maksudnya pas lagi ngalamun, lagi merenung, kemudian dapat faedah, ditulis sampai jadi buku setebal ini. Itu Imam Ibnul Jauzi. Nah bayangkan kalau antum ngalamun jadi buku apa ikhwan? Hah? Buku apa? Ya macam-macam, mana sing buku game ya, buku mukbang dan lain-lain. Dan diceritakan ikhwan, wa yartafi'u lahu kullasana min kitabatihi ma baina 50 mujalladan ila 60. Setiap tahunnya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah itu memiliki 50 sampai 60 jilid buku. Setahun 60 buku ikhwan. Masya Allah ya. Dan masih banyak lagi ulama-ulama lain yang luar biasa dalam menulis. Antum bisa baca buku ini, Musawwik ilal qiraah wa talabil ilmi. Kalau kita baca semua ya nggak cukup nanti waktunya. Kita ke materi, ikhwan. Jadi tadi sedikit mukadimah mengenai semangatnya para ulama dalam menulis. Maka contohlah mereka. Jangan contoh cerita-cerita fiksi ya. Contohlah manusia-manusia yang memang nyata adanya di muka bumi ini dalam menulis, belajar dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Baik, tafadhol, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa liasatidatina wa li jami'il muslimina amin. Qala al-muallif al-syekh al-doktor Bakar ibn Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala al-hadi wal-'ishrun al-kitabatu 'ani syekhi hal ad-darsi wal-mudhakarati wa hiya takhtalifu min syekhin ila akhar fafham wa lihadha adabun wa syartun. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من أحسن الله عليكم
Ahsanallahu ilaikum. Wa amma syartu fatushiru ila annaka katabtahu min sama'ihi min darsihi. Jazakallah khairan. Di sini beliau rahimahullah mengatakan al-kitabatu 'ala syekh halad darsi wal mudzakarah. Menulis apa yang disampaikan oleh guru ketika sedang belajar dan mudzakarah. Wa hiya takhtalifu min syaikhin ila akhar fafham. Beliau berpesan ikhwan, perlu kalian pahami wahai para penuntut ilmu bahwasanya keadaan guru itu berbeda-beda. Perlu kalian pahami bahwa keadaan guru itu apa? Berbeda-beda. Apanya yang beda? Pakaiannya, makanannya, atau apanya? Metode ngajarnya. Beda-beda di sini maksudnya apa? Metode mengajar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, maksud berbeda-beda di sini adalah guru itu beda dalam metode ngajar. Kadang ada yang cepat, kadang ada yang pelan, ada juga yang sengaja ngedikte. Antum tahu ngedikte? Ngedikte apa? Ya, ini Budi, tulis. Ya, itu ngedikte. Ada nggak guru antum yang kayak gitu? Ada juga seorang guru yang ngajarnya itu membolehkan nulis. Dan ada juga seorang guru yang melarang nulis. Antum pernah ketemu sama guru yang melarang muridnya nulis? Pernah apa enggak? Ya, sama berarti. Ana juga pernah ketemu sama seorang ustadz yang melarang muridnya nulis. Kenapa? Karena ya mungkin menurut beliau lebih enak menyampaikan ketika santrinya nggak nulis. Tapi ada sebagian ustadz yang seneng kalau ketika nyampaikan santrinya nulis. Dan Ana termasuk yang seneng kalau santrinya itu nulis. Ya. Berarti antum yang nulis itu telah membahagiakan Ana. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Nah yang nggak nulis gimana? Ya sama saja. Membahagiakan anak. Kenapa? Karena telah hadir di majelis ini. Jadi harus kita pahami, ikhwan, kalau misalnya ada ustadz yang melarang antum nulis, ya jangan nulis. Nah terus nulisnya gimana? Nanti ketika pelajaran selesai, tanya ke teman yang hafalannya kuat. Caranya seperti itu. Nah, adapun ustadz yang membolehkan muridnya itu nulis, maka ada adabnya, ada juga apa? Syaratnya. Di sini disebutkan walihada adabun wasyartun. Mengenai hal ini ada adab dan syarat yang harus diperhatikan. Ada adab dan syarat yang harus diperhatikan. Ammal adab, adapun adab. Bayan bagi laka antu lima syaikhaka annaka sataktub. Sudah seharusnya bagi engkau wahai penuntut ilmu. Sudah seharusnya bagi engkau wahai penuntut ilmu, ketika akan nulis pelajaran, kamu harus ngasih tahu gurumu. Kalau saya ini akan nulis materimu Ustadz, saya akan nulis materi yang disampaikan oleh Ustadz, minta izin.
Au katabta ma sami'tahu mudzakaratan. Atau ketika sudah selesai nulis, disampaikan ke ustadznya. Ana ulang, adabnya apa ikhwan ketika nulis pelajaran? Minta izin ketika akan nulis atau setelah nulis dikasih ke ustadznya. Tujuannya biar apa? Siapa yang tahu? Kenapa kau harus izin dulu ke ustadz? Yang pertama, supaya tulisan kita itu lebih berkah. Tulisan yang berkah itu lebih utama daripada tulisan yang lengkap. Dan tulisan lengkap diberkahi itu jauh lebih utama lagi. Ini yang pertama, supaya tulisan kita apa? Diberkahi. Yang kedua, supaya kita tahu ustadznya itu mengizinkan atau tidak. Karena ada sebagian ulama ikhwan, dulu ketika ulama ini menyampaikan ilmu, ada santrinya yang nulis. Kemudian ketika ulama ini tahu, supaya tulisannya itu dibuang. Ya. Makanya beliau mengatakan, keadaan guru itu berbeda-beda. Kadang ada yang mau ditulis ucapannya, kadang ada yang tidak. Dan manfaat yang ketiga adalah supaya si guru itu ngoreksi. Ini tulisannya benar apa salah. Karena kadang pendengaran seseorang A dan B, C dan D itu beda-beda. Yang satu nulis apa, yang satunya nulis apa. Ya. Makanya sang guru harus dikasih tahu tulisannya seperti ini atau bukan. Ini mengenai adabnya ya kawan. Harus apa? Ngasih tahu guru. Wa amma syarat, adapun syaratnya. Ketika antum nulis materi yang disampaikan oleh guru antum, fatushiru ila annaka katabtahu min sama'ihi min darsihi. Engkau harus menyebutkan sumber aslinya, bahwa tulisanmu itu adalah ilmu dari gurumu, Ustadz Fulan. Dan alhamdulillah anak ngelihat kadang sebagian antum di buku ada tulisan kajian adab Ustadz Wisnu. Ya udah benar itu. Ya. Jadi ada nama ustadznya. Atau bahkan di buku-buku lain, misalnya fikih Ustadz Mukarim misalnya. Ustadz Mansur. Itu udah bagus ya, Pak. Benar kayak gitu. Ya. Tapi ternyata di halaman belakang isinya apa? Timbal balan ya. Gambar anime, terus apa maning? Ya cita-cita sih apik ya, ngombe nyong maring Jepang ya, nyong rantau ya. Ada yang kayak gitu ya kawan. Mama engkau karo nyong mah santai baik gitu. Masya Allah. Ada juga yang nulis pemain-pemain sepak bola, formasi ya. Yang parah itu kadang tulisan-tulisan yang kotor ya. Janganlah, masa buku agama ada tulisan seperti itu. Nah ini syaratnya ikhwan. Ketika antum nulis sebuah pelajaran, maka tulisan antum, kajian antum itu ada tulisan nama ustadz yang menyampaikan ilmu tersebut. Pas kajian Ustadz Agus, ya ditulis Ustadz Agus. Jangan ditulis ustadz yang lain. Ya. Atau pelajaran juga. Dan setelah itu antum serahkan ke ustadz tersebut. Nah, ini pembahasan kita mengenai adab dalam menulis apa yang disampaikan oleh sang guru. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Kita ke pertanyaan Ikhwan. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Libur atau tidak pertemuan akan datang? Ya, kalau misalnya nggak libur, kita akan membahas at-talaqi 'anil mubtadi'. Itu pembahasan tentang larangan belajar kepada ahlul bid'ah. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak izin tanya, tapi di luar tema. Kalau misal saya lagi sholat, terus saya mikirin cewek, apa itu sholatnya sah? Tolong jawab Ustaz. Weh aja dibuka, sing oleh buka hanya Ustadz Wisnu. Gini, orang yang sholatnya tidak khusyuk maka terancam celaka. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Yaitu mereka yang sholatnya sahun. Sahun itu apa? Sekurang-kurangnya ada 3 makna. Yang pertama, dia melalaikan waktu sholat. Apa? Dia melalaikan waktu sholat. Jadi sholatnya itu diundur-undur terus. Sengaja tanpa udzur. Misal, waktu maghrib kan pendek. Termasuk dari orang yang sahun, dia nunaikan sholat maghrib ketika mau adzan isya. Tanpa adanya udzur. Ngegim misalnya. Pas sudah bunyi as-salatu wassalamu alaihi, baru mau adzan sholat, malah sholat maghrib. Sahun ini, Pak. Kemudian yang kedua, orang yang enggak sholat dengan khusyuk. Atau orang yang sholat dengan tidak khusyuk. Apa namanya? Sholat yang tidak khusyuk. Nah, tidak khusyuk ini contohnya bagaimana? Ya diantaranya mikiri cewek. Kenapa kok orang ini sholat bisa mikiri cewek? Bisa jadi karena sebelumnya dia ngelihat cewek. Lihat wanita. Atau yang kedua, karena dia datang sholatnya telat. Insya Allah antum akan terbantu untuk khusyuk, Ikhwan. Ketika antum sudah siap-siap datang ke masjid pas sebelum adzan. Insya Allah antum akan khusyuk. Ya. Dan yang ketiga, kalau nggak salah, sahun di sini adalah ya, orang yang sholatnya tidak tumakninah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini tadi ada yang tanya, Ustadz, perpustakaan buka atau belum? Ya insya Allah buka selalu ya. Dan insya Allah ada kabar gembira bagi antum para pecinta buku. Akan ada buku baru sebanyak 8 atau 10 ya. Doakan aja semoga buku itu cocok buat antum ya insya Allah. Atau antum pengen request buku apa? Aja novel baik ya, aja novel. Jangan bacain novel. Novel itu bukan bacaan inti ya, untuk selingan saja. Nah, fadhol adzan dulu.